Para gadis di negara putri sedang membahas bagaimana menangkap pria. Namun mereka menangkap pria bukan untuk menjadi suami, tetapi untuk memberi makan ular kobra raja sepanjang 800 meter ini. Di bawah sorak-sorai para prajurit wanita, seorang bocah laki-laki yang baru berusia 7 tahun dibawa ke hadapan Raja Ular. Dia adalah satu-satunya bocah laki-laki di negara putri. Dia hanya bisa bertahan hidup karena dibesarkan sebagai seorang gadis oleh keluarganya. Kakak perempuannya sangat terkejut setelah mengetahui dia adalah adik laki-laki. Pada saat ini, Raja Ular sudah siap menikmati hidangan. Di saat genting, kakak perempuannya memegang tombak dan berlari menyelamatkannya. Dalam sekejap, dia berhasil menjatuhkan penjaga dengan beberapa gerakan. Salah satu penjaga langsung ditangkap oleh Raja Ular. Pendeta jahat segera memerintahkan untuk membunuh kakak perempuannya. Namun Ratu tidak setuju dengan tindakannya. Ternyata para gadis di negara putri memiliki kartu kehidupan yang tak terbatas. Meskipun melakukan kejahatan yang dapat dihukum mati, masih bisa mendapatkan pengampunan. Tiba-tiba, seorang pria asing datang pada saat itu. Jack sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Pendeta wanita segera mengirim prajurit wanita elit untuk mengejar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dikejar oleh sekelompok wanita cantik. Jack yang terdesak membawa anak laki-laki itu bersembunyi di dalam sebuah kapal terbang. Para gadis yang tidak ragu untuk membunuh melepaskan tembakan dengan gila. Rekan yang sial itu tidak beruntung terkena tembakan di kaki kecilnya. 3 pria hanya bisa bersembunyi di dalam kapal terbang dan menunggu kematian. Sekarang mereka telah menjadi buruan para prajurit wanita ini. Pada saat yang kritis, Ratu tiba-tiba datang untuk menghentikan. Para gadis dengan baju perang hitam ini adalah bawahan dari pendeta wanita. Biasanya mereka hanya mengikuti perintah dari pendeta. Namun, Ratu sudah tertarik pada pria di dalam kabin kapal. Dengan kekuatan yang kuat, dia mengusir mereka. Saat ini, Mike sudah terkena racun panah. Sang Ratu yang gagah berani perlahan membungkuk dan memegang panah beracun. Kemudian, dia mengambil obat dari kepalanya dan menusuknya ke luka Mike. Kemudian, mereka berdua diatur ke kamar tidur mewah di negara putri. Sang Ratu negara putri dengan senang hati mandi air panas. Setelah mandi, dia segera memancarkan pesona yang memikat hati. Setelah melihat itu, Jack langsung berbunga-bunga. Sang Ratu mengambil pistol pribadinya dan memeriksanya dengan teliti. Kemudian, dia perlahan-lahan mendekati Jack. Sang Ratu tampaknya tertarik dengan pistol pria. Dia menembakkan satu peluru ke langit-langit. Memang, kekuatannya sangat kuat. Sang Ratu segera mengusir semua pelayannya dari kamar tidur. Xiao Mei dengan enggan ingin tinggal dan membantu. Namun akhirnya dia diusir oleh Ratu dari rumah itu. Jack merasa lega setelah melihat mereka pergi. Karena peluru di pistolnya hanya cukup untuk menghadapi Ratu. Setelah 3 hari dan 3 malam mempelajarinya, Jack akhirnya mengetahui sejarah negeri putri. Ternyata sering terjadi gempa di sini. Semua orang percaya bahwa ini akibat kemarahan Raja Ular. Oleh karena itu, setiap tahun mereka menangkap pria untuk memberi makan Raja Ular. Jack memutuskan untuk menyelamatkan para gadis yang menderita ini. Namun, pendeta wanita ini memiliki kekuatan yang besar. Tidak mudah untuk membawa pergi para gadis ini. Jika tidak pergi, mereka akan dihancurkan oleh gempa. Jack berharap bisa membawa mereka ke tempat yang memiliki gunung dan air untuk hidup. Ini juga merupakan impian Ratu selama bertahun-tahun. Jack sangat penasaran mengapa pria di negara ini menghilang. Ratu datang ke sebuah markas rahasia untuk mengungkap kebingungannya di hati Jack. Ternyata para pekerja keras ini sedang menggali batu bara di pegunungan. Sementara wanita menguasai takdir para pria ini. Jika kehilangan kemampuan kerja, mereka akan ditangkap oleh Ratu Ular. Jack sangat marah setelah melihat sesama pria menjadi budak. Dengan marah, ia pergi mencari Ratu untuk mempertanggungjawabkan. Ternyata Ratu sama sekali tidak menganggap mereka sebagai manusia. Para pria ini harus bekerja keras siang malam. Prajurit wanita yang berjaga ketat akan memperhatikan setiap gerak-gerik pria. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari cengkeraman para wanita ini. Namun, Jack adalah pengecualian. Karena Ratu tertarik pada pistol teknologi tinggi yang dibawanya. Maka dia ingin menyimpannya untuk mempelajari teknologi peluncuran roket. Jack merasa ini sama seperti menjadi budak. Namun Ratu tidak mengizinkannya untuk memilih. Tamparan langsung mengenai wajahnya. Jack masih ingin bersikap keras kepala. Ratu mengayunkan tinju kecilnya lagi dan memukulnya dengan keras. Namun, Jack tetap tidak mau tunduk pada wanita-wanita ini. Akibatnya, dia dijatuhkan dan dipukuli oleh sekelompok gadis-gadis itu di tanah. Ternyata, pendeta wanita juga tertarik pada kemampuan peluncuran roket Jack. Bawahannya pendeta wanita mengatur perangkap di terowongan. Beberapa gadis yang bertanggung jawab untuk mengawal semuanya dibunuh. Akhirnya, Jack dibawa ke hadapan pendeta. Pendeta dari negeri putri duduk dengan tidak sabar di atas tikar. Dia melihat pria ini dengan pandangan tajam. Jack melihat situasinya tidak menguntungkan dan berbalik lari. Ternyata, di sekitar pendeta ada banyak ular kobra. Begitu keluar dari rumah, dia akan dimakan. Tanpa pilihan, dia hanya bisa menutup mata dengan berlinang air mata. 7 hari kemudian, Ratu akhirnya menemukan markas rahasia pendeta. Tidak ada yang bisa hidup jika berani mencuri pria darinya. Dengan satu pukulan langsung, pendeta itu terjatuh ke tanah. Kemudian mereka membawa beberapa pria ke sebuah terowongan rahasia. Tempat ini adalah satu-satunya tempat untuk melarikan diri dari negara putri. Sayangnya, pendeta telah mengirim orang untuk menjaga dengan mati-matian. Sulit untuk melarikan diri dari cengkeramannya bahkan lebih sulit daripada mencapai langit. Beberapa orang yang terjebak tidak punya pilihan selain pergi ke penjara untuk berlindung. Para tahanan ini dikurung seperti binatang dalam kandang yang sempit. Untuk mengalahkan pendeta, mereka harus melepaskan mereka dari penjara. Pendeta marah ketika dia menemukan bahwa pria-pria itu melarikan diri. Segera panggil semua prajurit wanita untuk mengejar mereka.
Meskipun ini adalah negara putri mereka di sini. Tetapi tanpa pria, mereka pasti tidak bisa bertahan hidup. Ratu yang cerdas sudah menyadari hal ini sejak lama. Tanpa ragu, dia membawa dua gadis bersamanya untuk melarikan diri dari negara putri. Tidak disangka, mereka tiba-tiba mengalami gempa di tengah jalan. Sebenarnya ini adalah pertanda Raja Ular keluar dari sarangnya. Untungnya, Ratu telah membangun pangkalan peluncuran roket sebelumnya. Satu barisan orang tiba di dalam dengan selamat. Dan pendeta wanita juga mengikuti mereka ke pangkalan ini. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit di dalam. Sayangnya, pendeta wanita itu langsung meledak menjadi arang hitam. Ratu mengira dia sudah mati. Namun, pendeta itu kembali dengan pedang berbentuk ular. Akhirnya, Jack mengakhiri semuanya dengan satu tembakan. Kemudian, mereka berhasil menghidupkan kapal luar angkasa yang besar ini. Para gadis telah menunggu hari ini dengan sangat lama. Akhirnya, hari ini mereka bisa menikah dan memiliki anak seperti orang biasa. Akhirnya, semua orang naik ke kapal. Namun, raja setinggi 800 meter muncul dan membuat kekacauan. Kapal luar angkasa seketika bergetar dengan hebat. Di saat genting, Jack menekan tombol peluncuran roket. Ular raksasa langsung terbakar menjadi asap. Kemudian, kapal luar angkasa itu berhasil terbang ke luar angkasa. Mereka akan mencari planet yang cocok untuk kehidupan di alam semesta yang luas.